Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya, tidak ada putus-putusnya kita membahas kalimat-kalimat Al-Quran dari satu judul menjadi judul lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang insya Allah ya akan terbukti ternyata kalimat Al-Quran itu memang nggak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Ya, surat berapa itu ya? Nur Hayati. Kalau saya udah hafal, lupa lagi. Surat 31 ayat 27 ya. Jadi apabila kamu menghitung kalimat-kalimat apa yang ada di Al-Quran, kamu siapkan penanya sebagai sebagai penanya, dan lautan itu sebagai tintanya, ditambah 7 lautan lagi, tidak akan sanggup kamu melukiskannya. Ya. Mudah-mudahan insya Allah itu akan terbukti. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berkat perjuangan beserta para sahabatnya, berkat perjuangan beliaulah kita bisa membaca dengan sangat nikmatnya suatu perjalanan yang sangat indah yang kita bisa renungkan dari Al-Quran ini, yang menjadi sesuatu perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan penuh dengan sangat improvisasi, perjalanan yang penuh dengan teka-teki, yang menghasilkan suatu cerita, suatu hubungan yang sangat luar biasa. Ya, kita mencari buku textbook di mana-mana, mencari jurnal di mana-mana. Ya, kadang-kadang malu kita sendiri. Karena cuma dibahas hanya dengan 1 atau 2 ayat. Ya, dan sekarang dalam perjalanan waktu ini semua terbukti. Ya, ternyata yang seluruh pikiran manusia itu ya kita mau bahas capek-capek, dan bahkan sekarang ini saya nih lagi membahas tentang obat-obat yang semakin mahal. Ya, salah satunya ada yang triple negatif yang dengan BRCA1 atau 2 positif dikasih obat yang sekali suntiknya sekitar 60 juta. Yang dikasih sampai progresif. Jadinya tambah mahal. Pertanyaannya, apakah bisa mendongkrak waktu umur kita mati jadi dongkrak jadi 2 bulan lagi dengan mengeluarkan duit sebulannya 60 juta? Nggak bisa. Ya, kalau seperti itu bisa, berarti Allah itu nggak adil. Kenapa? Allah itu hanya milik orang kaya aja. Ya. Nah, itu semua terbukti. Perjalanan waktu ini terbukti semua. Ya. Dan cuma jawab, bayangkan kalau seandainya waktu itu kemarin itu ada acara begitu, saya bertanya, udah nggak ada yang bisa jawab. Kita membahas ini segala macam, dan nanti 2 tahun lagi berubah, dan kemudian 2 tahun lagi berubah. Jadi yang selama ini kita ajukan dengan pengeluaran duit yang begitu mahal, ternyata salah, sayang kan duitnya hilang. Ya, oleh karena itu ya, sekali lagi Al-Quran itu udah menantang kita. Ya, kalau kamu tidak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, silakan buat 1 surat atau bantah 1 surat yang ada di Al-Quran itu, ya, atau statement-statement yang ada di Quran itu silakan dibantah, ya, dan kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini, ya, pasti nggak bisa. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 24, Fa'ilam tapalu alam taparu patakun naro lati wakuduan nasu alijaro, dan seterusnya, pasti kamu tidak bisa. Oleh karena itu, takutlah akan api nerakaku. Nah, ini adalah fase di mana fase perjalanan waktu 14 abad yang lalu, di mana Al-Quran udah bikin statement-statement seperti itu, ya. Sekarang kita sebagai umat pertengahan, yang di surat di Al-Baqarah 143, yaitu sebagai saksi, Rasulullah sebagai saksi, ya, untuk membuktikan kebenaran kalimat Al-Quran ini. Kira-kira benar nggak? Kalau benar, pertanyaannya, akankah dinomor sekian kan kalimat Al-Quran itu dibandingkan kalimat manusia?
Kalau di nomor sekian kan, pertanyaannya itu ada di surat 41 ayat 52 jawabannya. Manakah yang lebih zolim? Seandainya Al-Quran itu dari sisi Allah, kamu mengolok-olokkannya, kamu mendustakannya. Siapakah yang lebih zolim? Itu bahasa yang saya rasa bahasa zolim itu bahasa yang udah apa? Mungkin udah inilah apa? Marahnya Allah karena nggak mau ngikut bahasanya Allah. Ya, jadi kita harus menjalankan. Kita hidup di bumi Allah. Kita hidup ini diizinkan sama Allah. Kita dikasih rezeki dari Allah. Kita dikasih panca indera dari Allah. Terus dikasih standar buku supaya selamat dari Allah juga. Kita menomorskankan buku Al-Quran itu. Kira-kira kurang ajar nggak kita ya? Kurang ajar sekali. Makanya siapakah yang lebih zolim? Ya, Indra, kita mulai Indra. Ya, disinilah kita fase di mana umat muslim ini membuktikan kebenaran kalimat Al-Quran 14 abad yang lalu. Dengan kemajuan ilmu kita bisa buktikan seluruh kebenaran mutlak kalimat Al-Quran ini. Ya, kalau kita sebagai umat muslim nggak berusaha membuktikan kebenaran kalimat Al-Quran ini, kira-kira nanti kalau kita meninggal ditanya, lo belajar Al-Quran cuman hanya dibaca aja, nggak dimengerti, nggak dicoba untuk membuktikan kebenarannya. Kira-kira kita malu nggak? Apalagi yang hadir di sini insya Allah banyak sarjana, tapi kita nggak tergugah untuk membuktikannya. Kira-kira kita malu nggak? Malu nggak Bu Nur Hayati? Malu nggak Dewi? Malu dan merasa berdosa. Nah, kita buktiin dong. Oh malu. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Terus sudah gitu jangan kita nomor sekian kan kalimat Al-Quran ini, bahaya kita soalnya. Ya Indra, terus Indra. Di sini dibilang, ya, bagaimana manusia mau menolak kalimat Al-Quran itu? Bahasanya aja bahasa yang sangat puitis, yang sangat hebat, yang seluruh orang yang ahli bahasa, ahli pujangga, ahli segala macam, ahli sastra segala macam, nggak bisa menandingi hebatnya kalimat Al-Quran. Nggak bisa. Ya, makanya sekarang ini dibuktiin. Kalau kita lihat di luar negeri orang-orang yang jalan gitu dibacain suara azan, didengerin tuh ya, pada nangis deh. Ya, terus udah gitu dibacain kalimat Al-Quran pada nangis semua. Ya, tergugah hatinya. Jangankan hanya manusia, pohon-pohonan, binatang. Begitu mendengar kalimat Al-Quran, langsung diam. Ya, tumbuh-tumbuhan sama seperti itu. Ya, bahasanya sangat puitis, tertulis dalam bentuk formulasi seni yang baik atau kaligrafi yang bisa diukir dengan macam-macam kaligrafi. Bahasa linguistiknya yang kaya. Isinya apalagi? Nggak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Bagaimana kita harus menolak kalimat Al-Quran ini? Bagaimana kita harus menomorsekiankan kalimat Al-Quran ini? Semuanya udah terbukti. Ya. Bahkan seorang Inggris yang namanya Sigrid Hunke ya jatuh di bawah pesona kalimat Al-Quran. Ya, orang Eropa terpesona dengan bahasa Al-Quran. Mana kita nih terpesona apa ini? Mana kita mau belajar buktinya? Terus ya, surat 5 ayat 83, dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, ya, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhan, kami telah beriman
maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Sesungguhnya orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, pada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertakwa. Sekarang pertanyaannya, dari sekian yang hadir di sini, adakah kita gemetar? Halo jawab. Ada dok, apalagi baca surat Al-Hadis ayat pertama sampai 15 itu saya nggak pernah bisa tenang baca, langsung nyesek dada saya. Kita melihat keagungan Allah semua diutarakan di situ dok. Udah ada seperti itu, kita udah menyimak kalimat Al-Quran. Mau nggak kita memasukkan di dalam kehidupan sehari-hari kita? Insya Allah dok. Mau nggak kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu berfilosofi dengan kalimat Al-Quran? Insya Allah. Sehingga panca indera ini tidak bersaksi untuk menjerumuskan kita insya Allah ke neraka. Enggak bersaksi panca indera kita ini. Kalau setiap tingkah laku kita adalah Al-Quran yang berjalan. Ya. Dan semuanya ini terbukti. Enggak main-main. Ya. Terus. Ya. Dan bukan hanya manusia aja. Seluruh binatang semua, seluruh makhluk yang bernyawa segala macam bergetar hatinya. Menyambut dengan senangnya waktu turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya, semuanya pada hening. Semuanya menyambut dengan gembira. Inilah penyelamat dunia. Inilah kitab Al-Quran yang akan dijalankan oleh umat-umat yang soleh. Yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Bukan membawa kehancuran. Kira-kira ya, langit, laut, gunung, bumi, kira-kira seneng nggak? Seneng lah. Ya. Kenapa? Semuanya bertasbih dengan satu kalimat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum kalimat-kalimat lain. Dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 17 ayat 44, surat 24 ayat 1, surat 22 ayat 18. Semuanya bertasbih dengan kalimat Allah. Bayangkan, ya, dari tasbihnya ini William Brown, ya, ahli plantologi, ya, dia waktu pergi ke hutan, dia rekam suara bunyi hutan itu. Kemudian diterjemahkan di komputer, tulisannya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Masuk Islam. Karena waktu dia mau mencari maknanya di dalam seminar yang dihadiri orang bukan orang Muslim, nggak ada yang bisa jawab satupun. Berapa tahun itu makna itu tersimpan. Tapi begitu datang anak muridnya yang Muslim, diterangkan, itu udah ada di Al-Quran. Dan udah dijelaskan maknanya. Kata dia, begitu luar biasa Al-Quran. Nah, sekarang ada nggak kita mau membuktikan seperti Profesor William Brown untuk kalimat Al-Quran ini? Ada nggak kita mau membuktikan kalimat Al-Quran ini seperti Profesor Maurice Buscelli atau Profesor Keith Moore atau yang lain-lainnya? Atau hanya kita duduk aja nggak mau mempelajarin juga? Waduh, sedihnya umat Islam kalau hanya seperti itu. Ya, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa. Menyatukan satu frekuensi kalimat Al-Quran akan menjadi suatu nilai ilmiah yang sangat luar biasa. Dan udah dicontohkan di waktu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183.
Aku wajibkan berpuasa seperti umat-umat terdahulu supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bisa mengerti maksud tujuan puasa itu. Supaya kamu bisa mengerti betapa susahnya orang-orang yang susah. Betapa mereka berusaha, orang yang susah itu hanya dengan berpuasa dan makan sedikit lauk pauk yang nggak seperti kita lah, tapi hidupnya sama hebatnya, sama pinternya insya Allah. Ya, bayangkan. Pernahkah kita tidak perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita tidak niat puasa, kita merasa hipoglikemi. Kita dengan berpuasa menentang suatu hukum-hukum yang namanya teori hipoglikemi, teori dehidrasi yang bahkan merusak ginjal. Itulah kehebatan menyatukan satu frekuensi kalimat Al-Quran. Terus enggak? Ibu bisa lihat, semuanya bisa lihat. Apabila yang di dalam kandungan dibacakan Al-Quran. Apabila tumbuhan dibacakan Al-Quran. Apabila kita meminta air hujan yang enggak turun, dibacakan kalimat Al-Quran, turun. Begitu juga tumbuhan atau hutan-hutan. Ada yang pernah membantah ini? Ya bisa. Karena Al-Quran itu kalimat nyata. Kalimat mutlak. Kalimat untuk seluruh alam. In huwa illa dzikrul lil alamin. 81 ayat 27, surah 21 ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku turunkan kau Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semuanya ikut satu tujuan. Yaitu tujuan mengabdi kepada Allah. Bukan hanya manusia. Ya, terus. Jangankan ini. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah, ada suatu pohon kurma yang biasanya mendengar Rasulullah pada waktu berkhutbah dan sering menyender kalau lagi kelelahan di situ. Begitu ditinggalin nangis. Waktu Rasulullah dibikinin mimbar, dia mulai khutbahnya di situ, pohon kurma ini nangis. Dibelai Rasulullah baru dia. Dipeluk sama Rasulullah baru dia. Begitu rindunya dengan Al-Quran. Ya, begitu rindunya dengan Rasulullah. Pertanyaannya, kita ada rindu nggak dengan Al-Quran? Ada rindu untuk bertemu Rasul? Ya. Tumbuhan aja seperti itu. Kok kita manusia yang berakal? Yang difungsikan untuk sebagai khalifah diturunkan ke bumi ini. Nggak ada seperti itu kira-kira. Bagaimana ya pendapatnya? Tinggal kita yang inilah, yang mau koreksi diri kita sendiri. Bagaimana kita mau disambut sebagai saudara oleh Rasulullah SAW nanti di Telaga Kautsar. Tidak ada rasa rindu. Tidak ada rasa mau belajar. Tidak ada rasa untuk mau membuktikan kalimat Al-Quran ini adalah kalimat benar. Ya, tinggal kita koreksi diri kita sendiri. Sejauh manakah kita mulai untuk menjalankan kalimat Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari? Terus enggak? Bayangin, walaupun mau disembelih, ya, unta-unta yang mau disembelih berebutan untuk disembelih oleh sama tangan Rasulullah.
hanya dengan kalimat Allah mau disembelih. Coba pertanyaannya, kalau manusia disuruh berjihad di zaman sekarang ini, kira-kira seperti unta ini enggak? Yang berebutan untuk mati karena kalimat Allah. Enggak, Dok. Enggak. Kira-kira berebutan enggak untuk bersedekah hartanya sebanyak Abu Bakar atau Umar bin Khattab atau Salman Al-Farisi? Kalau enggak, Belum siap, Dok. kira-kira umat Muhammad sekarang ini lebih lemah enggak? Lebih kuat, lebih makmur kalau semuanya diturutin bersedekah. Nah, enggak, sekarang ini posisinya kita lebih lemah enggak daripada zaman Rasulullah? Lebih Lebih lemah. lemah Lebih sekarang. lemah iman. Lebih lemah iman. Ada nggak persiapan kita untuk menuju memperbaiki dan memperkuat iman kita? Menjalankan kalimat Allah. Kenapa zaman dulu yang belum ada segala macam kemajuan berani menjalankan kalimat Allah? Oh, sekarang kita semakin menjauh dari kalimat. Apakah ada takwa di dalam diri kita? Apakah ada iman di dalam diri kita? Ya, binatang diri ngasih contoh. Waktu zaman Rasulullah suruh berperang, waduh, ada seorang pemuda, malamnya dia bermimpi. Ya, pemuda ini bermimpi malamnya itu didatangkan bidadari surga. Ya, waktu itu komandannya bingung. Pada waktu dia bermimpi dia senyum. Ya, terus dia ketawa. Terus sudah gitu ditanya sama komandannya setelah dia sadar. Kenapa Anda waktu tidur itu senyum dan ketawa gitu? Saya bermimpi didatangi bidadari surga. Ya. Terus sudah gitu waktu dia berperang, dia paling duluan. Ya. Karena dia ingin bertemu dengan bidadari surga dalam mimpi tersebut. Kira-kira kita ada seperti itu enggak? Ya, kalau sekarang ini disuruh seperti itu, kira-kira mau enggak kita? Kalau enggak, bagaimana mau ketemu Allah dan Rasulnya? Ya. Dan ini udah terbukti waktu zaman Rasulullah. Dan tidak ada suatu ilmu yang bisa membuktikan zaman Rasulullah itu pada saat ada Rasulullah di situ udah diramalkan Abu Jahal itu masuk neraka. Padahal masih 10 tahun kemudian dia meninggal. Kalau seandainya dia terucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku akan bohong. Tapi dengan sangat tepatnya. Pertanyaannya, itu pada zaman Rasulullah 10 tahun yang lalu. 10 tahun sebelum Abu Jahal meninggal. Ini zaman udah jauh. Apakah berubah? Enggak. Untuk melihat masa depan, inilah Al-Quran. Berhasil atau gagalnya kita di dalam cobaan dunia, inilah Al-Quran. Berhasil atau gagalnya kita untuk mencapai surga atau neraka, inilah Al-Quran. Oleh karena itu tinggal pilih. Aku tidak merubah nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kecuali dirimu sendiri. Mau nggak kita mengarahkan seluruh panca indera ini yang lalu-lalu udah terbukti supaya kita selamat nanti di alam kubur, membuktikannya 100% dengan kalimat Al-Quran? Kalau nggak, hati-hati kita. Hati-hati. Kita harus selalu berkata, oh kita takut mati, takut mati. Tapi kita tidak mempersiapkan menuju mati itu supaya kita selamat. Kita takut mati karena penyakit, takut mati karena
kecelakaan, takut mati karena ini, padahal itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa mencegah. Walaupun dengan kekayaan, walaupun dengan kepintaran, walaupun dengan alat canggih, tapi selalu kita takut mati. Tidak ada rasa kata takut berhasil nggak kita nanti diuji dunia ini. Apa yang kita persiapkan? Terus enggak? Dari contoh di atas, apa kesimpulannya? Sekiranya penduduk negeri ini semua hormat dan menjalankan dengan kalimat Al-Quran, Allah dah bilang, akan aku kucurkan dari langit dan bumi. Pasti. Bukan tidak. Surat 5 ayat 66 sama seperti itu. Surat 21 ayat 105. Aku akan serahkan pengelolaan bumi ini pada umatku yang soleh. Itu janji Allah. Janji dari Allah yang telah mengizinkan kita datang ke dunia ini. Janji Allah yang menjelaskan bahwa engkau datang ke dunia ini wa ma'ulaktul jinna wal insani illa liya'budun, untuk beribadah semata-mata karena Allah. Yang berguna itu semua untuk apa? Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila shiratal mustaqim. Surah 10 ayat 25. Disitulah nanti engkau bertemu aku. Betapa nikmatnya memandang wajah. Rasulullah aja belum sempat memandang wajah. Waktu Isra Mi'raj belum sempat. Nanti kita dikasih kesempatan. Ya. Itulah yang harus kita ubah. Dan itu menjadi kenyataan. Kalau seandainya kita betul-betul menjalankan kalimat Al-Quran. Terus enggak? Ya, bayangkan. Ada enggak kepikiran ya masa depan kalau seandainya Siti Hajar ya? Iya dok, Nabi Siti Hajar. Iya benar. ditinggalin Nabi Ibrahim di padang pasir. Iya, Surat Siti Hajar. 14 ayat 37, terus sudah gitu surat 37 ayat 102 suruh menyembelih kurban. Kira-kira kepikiran nggak sama akal kita bahwa akan selamat? Nggak ada yang selamat. Makanya Allah bilang, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Kiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan sehingga tidak akan ditimpa bahaya. Ya. Ini bahasa gaib untuk masa yang akan datang. Tapi bahasa gaib untuk masa yang akan datang itu udah dijelaskan di Al-Quran. Udah dicontohkan pada Rasulullah. Udah dicontohkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Kira-kira ada ilmu yang bisa melihat masa depan sehingga akan berhasil kita? Nggak ada. Rasulullah aja udah bilang di surat Al-A'raf ayat 188. Nggak bisa, kecuali dengan petunjuk Al-Quran. Terus enggak? Ya, kenapa? Ujian dari Allah itu kebalikan dari pikiran manusia. Ya, yang baik bagimu belum tentu baik bagi aku, bagi Allah. Ya, yang begitu pun juga yang sebaliknya, yang buruk. Surat 4 ayat 19. Yang baik bagimu belum tentu baik bagi Allah. Begitupun sebaliknya. Surat 37 ayat 102 contohnya, disuruh sembelih, akhirnya menjadi suatu ritual yang sampai sekarang dijalankan sampai dunia ini kiamat. Kepikiran kan Nabi Ibrahim seperti itu? Coba bayangkan kalau seandainya tidak dijalankan.
Surat 14 ayat 37. Ya, ditinggalkan di Siti Hajar di padang pasir. Kebayang nggak akan menjadi suatu ritual yang seperti sekarang ini? Lari-lari antara Safa dan Marwah. Itulah nilai kelebihan kalau kita sami'na wa ata'na. Kalau menjalankan kalimat-kalimat Allah. Terus enggak? Ya, contoh kebalikan yang kita bisa rasakan, puasa. Masuk akal enggak? Teori hipoglikemi, teori dehidrasi yang bisa merusak ginjal, enggak ada. Ya, masuk akal enggak? Teori in asantum lianfusikum wa in asantum palaha. Kalau seandainya kita memberi untuk diri kita sendiri, masuk akal? Enggak ada. Bahkan minus semuanya. Ya. Masuk akal enggak? Kalau seandainya hasil usaha kita proklamirkan, oh itu karena kepintaran kita. Padahal Allah udah bilang, kalau kamu seperti itu, hilanglah seluruh amal ibadahmu. Sama seperti Qarun bilang di surah 28 ayat 78. Saya karena kepintaran saya. Langsung dijeblosin. Masuk akal enggak? Bahwa kita kaya itu bukan karena kepintaran kita. Tapi kita semakin kaya, semakin berat amanat yang kita pikul. Makanya Allah bilang, saking beratnya amanat yang dipikul, kalau kita tidak tahu bagaimana mempergunakannya. Allah udah bilang perumpamannya di surat 16 ayat 76. Amanat itu akan kamu pikul di dunia dan di akhirat untuk dipertanggungjawabkan. Dan di akhirat itu sebagai bahan bakar api neraka. Kira-kira kepikiran nggak? Kira-kira kita ada rasa takutnya? Ini perjalanan kita ini berhasil atau tidaknya di dunia ini. Kalau kita tidak ada untuk merubahnya, beraninya kita menantang Allah. Kalau kita tidak ada rasa takut untuk gagal di dalam hidup dunia ini atau waspada, supaya lebih hati-hati dalam menggunakan amanat tersebut, kira-kira kita jumawa nggak? Kalau nggak ada rasa takut itu, anggap sepele. Ya Allah. Ya. Karena jangan salah, semuanya di dunia itu yang dikasih Allah semua, itu semuanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat 6 ayat 162 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dari sini kita bisa buktikan benarnya kalimat Allah. Oleh karena itu kalau benar kalimat Allah, Allah bilang di surat 9 ayat 24, apabila seluruh yang ada di dunia ini kamu lebih utamakan daripada Allah dan Rasul-Nya, tunggu. Surat 63 ayat 9 sama seperti itu. Surat 4 ayat 65, kamu tidak dipandang beriman sedetik pun, sedikit pun sebelum menjalankan putusan yang telah ada di dalam Al-Quran. Melebihi keputusan manusia. Hati-hati. Bahasa mutlak dari Allah. Terus. Surah 21 ayat 105 ini tentang apa mengelola dunia ini dengan orang yang soleh. Terus bagi rahmat bagi seluruh alam dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah sudah tiada. Al-Quran dan hadis sudah masih ada. Pedoman untuk keselamatan dan rahmat bagi seluruh alam ini sudah ada di Al-Quran. Makanya dibilang di surat 29 ayat 51. Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Rahmat yang besar. Ya, terus.
Contoh dari makhluk lain berusaha untuk supaya generasinya bisa berjalan, berusaha untuk menjatuhkan diri, untuk memberi makan manusia atau makhluk lain. Ada nggak kita seperti itu? Ya, nggak ada. Kita yang sudah kaya, kita yang sudah berhasil, sudah mapan, ada nggak untuk membantu menolong orang lain? Sedangkan tumbuh-tumbuhan, binatang, seperti itu semua udah dicontohkan. Ada nggak kita ingat? Terus enggak? Nah ini juga binatang. Menservis kita dengan menggembirakan kita sebagai penyejuk mata. Bisa ditumpangi sebagai penjaga. Ya, lihat aja kalau burung apa? Cendrawasih itu. Burung apa? Burung merak ya? Merak, Bu. Dibasin ini, apalagi warna-warni. Waduh, mau kita kalau ada duit beli. Mau kita melihara. Itu juga kuda-kuda yang bagus. Waktu saya ke Swiss, kuda-kudanya lain sama kuda di sini. Berbulu semua sampai kaki. Panjang-panjang bulunya. Gede-gede. Ya. Senangnya ngeliat seperti itu. Apalagi kalau ditumpangi. Ditumpangi kita bisa apa? Lari. Bisa ini apa? Sempurna numpanginnya. Waduh. Apabila kita ke Manado nih lihat apa binatang yang kecil seperti ini. Apa namanya ini? Binatang yang kecil-kecil. Benar itu tangan apa? Kalau bahasa Inggris namanya coral, namanya squirrel. Tapi bahasa Indonesia saya nggak tahu apa. Nah, wah seneng banget ngeliatnya. Kira-kira kita kalau seandainya punya ilmu, punya segala macam, terus kita kasih, kita seneng nggak? Punya kekayaan kita kasih, kita seneng nggak? Karena Allah semua. Kalau seandainya kita nggak ada seperti itu, kira-kira pendapat kita lebih rendah daripada binatang, nggak cocok nggak? Ya. Tidak punya kasih sayang. Tumbuh-tumbuhan aja bisa. Ya. Ya. Terus enggak? Ya. Contoh pembuktian di zaman sekarang. Ya, Allah udah jelasin. Surat 6 ayat 67, surat 38 ayat 8, surat 51 ayat 5, surat 51 ayat 23. Kalau kamu nggak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, nanti dengan perjalanan waktu kamu akan melihat kebenaran kalimat Al-Quran. Masya Allah. Ya. Sekarang kita buktiin, mana aja nih kalimat Al-Quran yang udah terbukti. Yuk kita lihat lagi selanjutnya. Umur. Apakah bisa dipanjangkan atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Bila telah tiba waktunya, semua manusia akan meninggal. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah kedatangan kematian? Ketika nyawa yang menjadi tanda kehidupan telah sampai di kerongkongan. Dan kamu ketika itu melihat bagaimana penderitaan orang yang sekatul maut. Dan kami serta para malaikat lebih dekat kepadanya. Kira-kira pada waktu pasien yang dirawat di ICU dengan ventilator, bisa mencegah nggak jadwal mati? Nggak bisa. Tidak bisa, Dok. Dipanjangkan dengan kekayaan dan ilmu pengetahuan atau seterusnya. Tidak pasti dia akan bisa. Kenapa? Allah udah bisa maju atau mundur sedetik pun. Tidak bisa. Ya. Walaupun kamu menggunakan kekayaan yang seluruhnya ada di bumi ini. Ditambah satu lagi surat Al-Maidah itu kan. Pertanyaannya, betul nggak? Orang yang mati, maaf sekali lagi, karena tujuan kami bisa dicegah? Tidak. Dengan jabatan tuh yang kemarin di Cibubur yang ditabrak itu 23 orang nyelonong aja dia, tahu truk yang hilang remnya mati semua, bisa dicegah? Tidak ada. Bisa.
Tidak. Kita kepikiran bahwa dia akan mati di posisi saat itu 5 menit atau sebelumnya? Nggak ada yang bisa. Ya. Kalau nggak bisa dicegah, nggak bisa diapa-apain. Pertanyaannya, adakah rasa takut kita untuk menghadap Allah? Nah, adakah persiapan kita yang lebih takut, yang lebih waspada untuk menghadapkan kita supaya selamat nanti di dalam pengadilan yaumul mahsyar? Apa yang udah kita persiapkan? Terus, nah, bayangkan yang di dalam ventilator ini, pertanyaannya, bisa nggak dicegah kematian? Yang mati mah mati, kayak saya di ventilator selamat. Yang mau nyogok nih malaikat sampai di dalam kuburan di bawah tuh, dia punya kekayaan segala macam. Apalagi ngaku-ngaku Tuhan, Raja Namrud, Raja Firaun, bisa mencegah kematian. Bisa. Oleh karena itu, nomor kalimat. Oleh karena itu, persiapkanlah dirimu supaya selamat nanti menghadap Allah. Oleh karena itu Allah udah bilang di surat 57 ayat 16. Weh, bacain weh. 57 ayat 16. Belum tibakah waktunya kamu secara khusus untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul? Kenapa? Gak bisa semuanya dicegah. Gak bisa semuanya dibeli dengan kekayaan dunia ini. Ya, oleh karena itu persiapkan diri. Terus enggak? Dan di Al-Quran bilang, orang yang sok-sok minta panjang umur, pertanyaannya layak nggak? Kenapa? Begitu kita dipanjangin umur, ya, kita jadi kembali seperti bayi. Kira-kira kalau kita minta seperti itu, nyusahin semua. Nyusahin anak cucu. Kira-kira bodoh nggak kita minta seperti itu? Ya, Al-Quran bilang nih, barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Kalau ucapan untuk panjang umur, ya, surah 30 ayat 54. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian lemah lagi, ya, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat kembali dan berubah, apa yang dikehendaki, dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Atau mintanya seperti ini, orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan, baik spiritual maupun sosial, secara ikhlas dan sesuai syariat Islam, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya dan tidak pula berkurang. Mana yang kita minta nih? Kira-kira antara yang sama yang bawah yang ini 956. Nah, atau 2684 kan? Kita seluruh ini jadi buah bibir, diomongin orang segala macam dengan kebaikan kita, anaknya soleh, hartanya bisa ini. Kira-kira senang mana daripada kita minta sama yang di atas? Itu yang di atas. Yang bawah lah. Yang bawah betul 956 dan 2684. Ya. Karena minta yang di atas kita jadi bayi lagi nyusahin orang. Menyusahkan anak cucu. Ya. Walaupun itu jadi amal ibadah anak cucu. Iya, kalau anak cucunya kita persiapkan secara Islam, mendidiknya. Tapi kalau seandainya bukan secara Islam, kita ditaruh di panti jompo, betul. Makin sengsara kita. Makin sengsara. Ya, makin sengsara. Ya. Nah, jadi kalau minta pilih-pilih doa, pilih-pilih yang bagus. Ya.
Terus, nah, kita nih orang bule, saya waktu masih kecil, kita rupanya kalau masuk ke lorong waktu, kita bisa jadi muda dan dilahirkan muda. Ini omong kosong yang tidak akan tercapai. Buktinya apa? Pemain-pemainnya udah pada mati semua. Nggak muda juga. Pada mati. Ya. Terus, nah, ini kita lihat, ini ucapan Rasulullah melalui Al-Quran, surat 42 ayat 32. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung. Kira-kira ini terbukti nggak sekarang ini? Terbukti ya, Dok. Nah, itu foto-fotonya ada kapalnya. Iya. Baru seperti bukit nih, belum seperti gunung. Kalau seperti gunung kayak apa ya? Ini baru sebesar bukit. Ya. Dan ini udah diucapkan 14 abad yang lalu. Ya, kira-kira kalau seandainya kita mati, kita nggak mengikuti kalimat Al-Quran, kira-kira benar nggak nanti perjalanan waktu surga dan neraka? Kira-kira benar nggak? Halo, jawab dong. Gimana, Dok? Benar. Di dunia aja terbukti, apalagi nanti. Apa yang kita udah persiapkan? Terus, sementara kita nggak henti-hentinya nih memperdebatkan ayat Al-Quran. Yaitu orang-orang yang berdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah. Dan orang-orang yang beriman. Demikian Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Kira-kira kalimat ini mengarah kemana ya? Nggak mungkin kita dibangkitkan. Apalagi yang sudah menjadi tulang belulang yang udah hancur. Nggak mungkin dibangkitkan. Ya, makanya Allah bilang surat 45 ayat 24. Kita ini tanya tinggal. Iya, 24. Coba bacain, Wi. Hanya salah. 4524. Surah berapa, Dok? 4524. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Mereka hanya menduga-duga, ilmunya nggak nyampe. Jangankan ilmu di akhirat. Ya. Ilmu dunia aja nggak nyampe. Salah semua. Ya. Surat 40 ayat 5 sama. Sesungguhnya orang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan bukti. Pada mereka yang ada dalam dada mereka hanyalah akan keinginan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Terus, ilmu Allah itu mutlak. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang yang ragu. Surat 38 ayat 84. Qala fal haqqu wal haqqu aqulu. Yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaranlah. Yang itulah yang aku katakan. Surat 49 ayat 15. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah.
Mereka itulah orang-orang yang benar. Terus enggak? Sudah terbukti, masihkah kita dari semua yang saya kasih tahu menomorskankan kalimat Al-Quran? Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah 33 ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, masih ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, kapan nih? Udah terbukti semua nih. Kapan kita menomorsatukan kalimat Al-Quran? Terus enggak? Oleh karena itu, pakailah akal sehatmu supaya kamu selamat. Yaitu akal sehat yang dipakai seluruh panca indahnya menurut jalan Allah. Al-Imran 190, 191. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran untuk orang yang berakal, yaitu yang selalu mengingat aku pada keadaan berdiri, pada keadaan duduk, pada keadaan tidur, dan sehingga mereka berkata, ya Allah, tidak sia-sia engkau menciptakan ini. Ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke dalam api neraka. Sadar cepat. Kita masih ada nih masa pengadilan akhirat atas tindakan kita di dunia nanti sebelumnya. Yo, Indra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya, silakan. Ya, jadi mulai kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita sekali-kali ini cepatlah kita sadar. Ya, surat 57 ayat 16 bacain, Wi. 57, 16. 57. Belum tibalah waktunya bagi orang-orang yang beriman. Untuk secara khusyuk. Bacaan Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kalau kita kalimat itu dibilang sekarang ini, kapan kita secara khusyuk menjalankan kalimat Allah itu? Ini udah tahu nih, udah baca nih. Kapan secara khusyuk? Mulai sekarang. Nah, kenapa? Jangan ditunda besok. Karena Allah udah bilang di surat 31 ayat 34. Coba bacain. 31, 34. 31, 34. 1, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada orang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Allah mengetahui, Maha mengenal. Waktu besok kita nggak tahu milik kita atau bukan. Jadi setelah diperingatkan surat 57 ayat 16 harus sekarang. Mudah-mudahan dalam sisa waktu kita, kalau nggak tercapai besok, menjadi amal ibadah yang istimewa yang bisa
menghapus dosa-dosa kita yang sebelumnya. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, silakan. Atau udah cukup ngerti, tinggal menjalankannya aja belum? Tentang usaha, Dok. Semoga bisa Berusaha, istiqomah. berusaha, Dok. Ya, Berusaha. berusaha. Sedang berusaha keras. Ya, semoga Allah meridhoi, membimbing. Insya Allah. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya wabarakatuh. mau bertanya komentar aja. Iya, Saya kan silakan. ya sering ikut berbagai majelis ilmu Al-Quran, termasuk masalah Al-Quran ya. Pengalaman kajian-kajian Al-Quran itu secara offline atau hadir di masjid, kurang banyak peminatnya kadang-kadang. Kenapa ya, Dok? Yang tadi dokter sampaikan kan sebetulnya untuk menggugah tadi. Pohon kurma aja rindu dengan Rasulullah. Dokter nanya, apakah kita rindu dengan Al-Quran? Kan begitu. Iya, Baik-baik sibuk kita sibuk dengan Al-Quran. iya. Kira-kira bagaimana, Dok? Alasan utama. Kadang-kadang dengan surat Al-Furqan kan juga ada tuh. Kalau Rasul takhoza Al-Quran mahjuro, diabaikan itu. Masih, Dok. Jadi gini ya, makanya sekali lagi dalam kita menerangkan kepada orang banyak, ya latihlah mereka untuk berpikir, latihlah mereka untuk mengerti tentang Al-Quran. Saya makanya selalu bilang dalam saya ngasih ceramah, saya nggak mau satu arah, saya maunya dua arah, supaya mereka ikut terlibat. Ya, dan saya kasih selalu di dalam ceramah itu, kalau mau Anda mau bisa, silakan belajar tadaburin Al-Quran. Rangsang mereka untuk berpikir dengan kalimat Al-Quran. Ya, jadi kita sama-sama ini tukar pikiran. Sama aja misalnya nih, saya waktu itu pernah bawain ya makalah ilmiah, ya, tapi judulnya menangani kanker dengan filosofi Al-Quran. Sementara yang sebelumnya ini membawakan penanganan filosofi kanker dengan buku textbook dan jurnal yang orang pada ngantuk semua tuh. Ya, karena mereka udah sempat baca tuh. Tapi saya kasih ide begitu, orang, oh ternyata bisa ya, oh ternyata bisa ya, oh ternyata ini ya. Nggak ada yang ngantuk tuh, semuanya terbuka. Bahkan saya bilang, kalau ada yang mau protes silakan, saya nunggu, insya Allah saya bisa jawab. Nggak ada yang berani tuh. Di depan profesor segala macam. Ya. Nah itu cara kita mengajukan sesuatu ide yang baru, yang insya Allah orang jadi terbuka wawasannya. Itulah yang insya Allah akan memacu mereka untuk belajar. Kira-kira Pak Mario, ya, saya ini terpacu sama istri saya hanya menerangkan 2 kali ceramah atau 3 kali ceramah, yang saya lihat bukannya jago banget. Nggak bisa begitu. Saya nih cara belajar. Nah, saya sendiri juga sama dokter begitu menguasai kemarin Quran bil hadis, di samping sibuk dengan keprofesiannya gitu, Dok. Ya itu yang harus kita sampaikan. Bayangin, apalagi yang ngasih begitu ke istri saya, SMP aja nggak tamat. Saya terpacu. Seharusnya, maaf sekali lagi, ustadz-ustadz yang gelar labelnya ustadz segala macam, lulusan pesantren segala macam,
harusnya terpacu cara ceramahnya sehingga mereka itu bisa membuka wawasan. Apalah kayak ini baru belajar dibandingkan ustadz-ustadz yang udah pengalaman, yang sudah lihat buku kuning, buku segala macam, buku ini. Tapi aplikasinya itu yang penting. Mungkin pakai pakem kali ya, Dok. Kenapa? Pakai pakem gitu. Pakai pakem apa? Iya, pakem tuh kalau belum kitab gundul, kitab kuning belum bisa itu. Enggak boleh. Salah itu. Semuanya harus bisa. Ya, semuanya harus bisa. Kitab gundul, kitab kuning banyak juga kan yang semuanya dari Al-Quran atau sedikit hadis. Karena di Indonesia itu, Dok, merujuk seseorang itu dengan embel-embel nama belakangnya ada 3 titel berlapis. Itu wow penontonnya. Walaupun antara penceramah dengan yang penontonnya nggak interaksi. Dan sekarang manusia itu kapan pikirannya bekerja 100% menurut psikologi apabila semua inderanya kita gerakkan. Kalau hanya mendengar saja dan melalui audio kita melatih mereka mendengar ceramah paling mereka serap 20%. Nah, kalau dengan melihat 40%, tapi dengan melihat, mendengar dan melakukan itu bisa 100%. Tapi ini yang nggak dipahami oleh ustadz-ustadz kita. Malah mereka tuh saling counter attack sama penceramah. Kata penceramah A begini, kata belum enggak begitu, bla bla bla. Misalnya seperti berdoa di saat sujud, itu doa yang sangat kontak kita dengan Allah tuh dekat banget. Tapi ada ustadznya membantah lagi, enggak bisa malah berdoa saat sujud katanya gitu. Jadi kita bingung jadinya. Dia kembalikan lagi ke Al-Quran. Nah itu gunanya. Dan jangan selalu beranggapan ya bahwa kalau itu lebih dari perjalanan. Karena dalam hadis dibilang apabila kebenaran itu disampaikan oleh Tuhan, kamu harus terima. Dan itu kita nama Rasulullah. Rasulullah itu dibilang di surat 29 ayat 40. Ayat berapa, Dok? Ayat 9 Berapa? 29. 48. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis atau kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Bahwa apa yang Rasul tidak dijelaskan pernah oleh Muhammad itu semuanya membaca dari surat Allah. kitab Karena beliau sebelum sendiri masih buta hidup. huruf gitu, nggak tulis kita. Jadi kenapa kita nggak percaya? Kenapa masih kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah isi pikiran Muhammad? Masih ada orang yang ngomong begitu kan, orang-orang kafir. Kalau saya ambilnya satu seperti itu, yang kedua ya Rasulullah aja nggak bisa tulis dan baca, dengan Al-Quran ini bisa memandang dunia ini seluas-luasnya, bisa menemukan semua. Pertanyaannya, kita bisa nggak seperti Rasulullah kalau seandainya kita berpedoman Al-Quran dan Sunnah? Atau tidak-tidaknya seperti sahabat Rasulullah yang terdekat, Abu Bakar? Bisa. Insya Allah. Ya, Ya, Dok. karena di situ dibilang Al-Quran itu jangankan hanya untuk yang maaf, kalau lagi seperti Rasulullah yang nggak bisa baca dia bisa tulis ya, yang nggak bisa baca nggak bisa tulis coba. Ya, apalagi kita yang bisa baca dan bisa tulis tidak-tidaknya seperti sahabat Rasulullah. Ya. Sama itu kayak saya terpacu. Orang SMP aja nggak tamat bisa nerangin ayat-ayat nyambung masuk apa? Masa sih sebagai seorang sarjana nggak bisa? Keterlaluan banget saya. Bagaimana sih ngadep Allah?
ada suatu iri dengan kebaikan. Makanya Allah bilang di surah 12 ayat 53. Coba baca dah. Surah berapa, Dok? Surah berapa? 12:53. Dia Yusuf berkata, dan aku tidak diriku bebas dari kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iri ya untuk menjadi lebih baik ya. Begitu lihat orang itu, oh kok bisa ya begini, kok gue nggak bisa. Nah itulah rasa iri yang insya Allah kita itu akan menjadi lebih baik. Orang bisa udah kaya terus sudah gitu berbuat kebajikan ya seperti Umar bin Khattab atau Abu Bakar, seluruh kekayaannya disumbangin. Oh kita udah kaya nggak bisa ya. Dan bahkan waktu itu Rasulullah bilang ya, orang-orang miskin berkata, ya Rasulullah, orang kaya enak ya Rasulullah ya, kita semuanya bisa jadi pahala. Sementara kita hanya berzikir aja pahalanya. Ada nggak amalan ya Rasulullah yang bisa melebihi daripada amalan orang kaya? Ya bisa berzikir. Terus udah gitu udah kasih tahu zikirnya sama Rasulullah, orang kaya ngedenger. Orang kaya baca yang zikir juga. Seperti Rasulullah. Orang miskin datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah bagaimana ini? Orang kaya itu ngikutin juga zikir yang engkau kasih. Jadi saya nggak bisa menandingin mereka dong. Untuk mendapat lebih baik surganya. Bayangkan. Sahabat-sahabat Rasulullah itu saling bersaing untuk mendapat yang lebih baik. Kita ada nggak seperti itu? Ya, udahlah kata Rasulullah yang udah kaya, udahlah. Yang udah ini udahlah. Nikmatin aja semuanya. Ya, itu memang dari Allah. Akhirnya udah sadar. Sahabat yang miskin segala macam itu. Dia bekerja dengan kemiskinannya itu untuk mencari pahala terhadap Allah. Ya, begitu juga yang kaya, saling bersaing. Ya, ada lagi yang bertanya? Dok, maaf ini dari Bu Endang menanyakan, Assalamualaikum Dok, mengaplikasikan Al-Quran sebagai obat itu dengan cara apa? Apakah kita membacanya waktu sakit, minum air yang dibacakan Al-Quran atau seperti apa Dok? Terima kasih. Wanunazzilul Al-Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul alamin, itu dia yang dia tanyakan. Ya, itu udah dikasih tahu di Al-Quran ya. Surat 41 ayat 44. Surat 17 ayat 82. Surat 10 ayat 54. Coba baca ini. Surat 41 ayat berapa, Dok? Surat 4. Surat 10 ayat berapa? Pasal 40. Terus satu lagi, Dok. 10 ayat 54. 17 8. Surat Yunus 54. Bacain dulu. 4144 ya, Dok ya? Iya. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, bisa mereka berkata, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi petunjuk dan penyembuh ya. Iya. Terus tadi surat 10 ayat berapa? 54 ya. Coba bacain. Surat Yunus ayat 54.
10:54. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan 10:57 mungkin. 10:57. 10 berapa, Dok? Manusia sungguh telah datang kepada pelajaran Al-Quran. Apa? 10:57, Dok. Ya, Wahai 10:57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, 10:57. 17:82. 17 ayat 2. 17. 82. 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar rahmat. Bacain yang keras. Dan kami kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Penawar, penyembuh, dan rahmat. Ya manunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya, pada waktu zaman Rasulullah itu orang budak bacain doa aja sendiri. Al-Isra. Kamu nggak dengar ceritanya? Pernah nggak dengar ceritanya? Cerita apa, Dok? Menyembuhkan orang buta. Enggak. Pada itu ada orang minta-minta. Ya, orang minta-mintanya orang buta. Terus sudah gitu datang ke Rasulullah. Oh ya, ngasih makan, ya benar-benar. Kasih sama Rasulullah baju. Ya, bukan orang minta-minta, bukan buta. Terus sudah gitu kasih baju, terus sudah gitu kasih baju ini, terus kemudian dia datang ke pasar. Dia lelang nih. Ada yang mau beli ini? Ini punya ya. Ada nggak yang mau beli harganya mahal? Terus sudah gitu mudah-mudahan dapat sesuatu yang istimewa dari baju yang dipakai Rasulullah ini. Kebetulan ada orang buta. Dia bilang sama budaknya, kalau kamu mau bebas dari budak, kamu harus berusaha untuk membeli baju Rasulullah itu. Akhirnya dia kebeli tuh baju itu. Terus sudah gitu orang yang buta ini percaya, majikannya percaya itu dia bisa mengasih sesuatu yang ajaib dari baju ini, kemudian diusap ke matanya. Sembuh. Saking senangnya, bajunya itu dibalikin lagi ke Rasulullah. Jadi dari dipinjamin itu dapat 3 keberuntungan. 1, bisa mengkayakan orang miskin, bisa buta, dan membebasin budak. Ya. Ya, pertanyaannya, di zaman sekarang kalimat Al-Quran bisa seperti itu enggak? Insya Allah. Insya Allah bisa. Ya. Yakin. Ya, satu kali. Harus Bukan ya. satu kalimat Allah. Ya, karena yang penyembuh itu Allah. Ya. Penyembuh itu Allah. Allah itu sudah jelaskan di Al-Quran semuanya. Yang tadi 17:82, surah 10 ayat 57, surah 41 ayat 44. Waktu zaman dulu Ali bin Abi Thalib, orang yang udah putus tangannya dibacain ayat-ayat Al-Quran, langsung nyambung. Enggak cerita bohong. Ternyata bohong. Ya. Nah, kita harus pakai alat canggih, mahal, segala macam. Nah, sekarang pertanyaannya, kepada siapakah karomah-karomah itu diserahkan kepada Allah, kepada manusia ini yang menjalankan filosofi hidupnya dengan kalimat Al-Quran.
Makanya janji Allah di surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni qaribun. Ini qaribun ujibu da'watad da'i. Artinya, Falyastajibun. kalau umatku bertanya tentang aku dekat. Aku akan mengabulkan permintaan umatku asal mereka mengikuti seluruh yang aku perintahkan. Nah, orang mana aja kah yang sampai 100% mengikuti seluruh perintah Allah, yang insya Allah dia akan diberikan karomah. Kita kalau mau seperti itu, kita berjuang. Kita menjalankan kalimat Allah, insya Allah kita dapat karomah juga. Karena itu di bawah mujizat. Ya. Satu lagi pertanyaan. Dok, mau tanya. Apa? Mau tanya apa? Ada di hadis Nabi dari Imam Al-Ghazali. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Rabbnya. Maksudnya gimana tuh dok ya? Kan Allah udah bilang, kalau kamu mau melihat Allah, ya lihatlah ilmu aku yang ada di dunia ini dan di dirimu sendiri. Surat 41 ayat 53. Coba baca. Surat 41 ayat 53. Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, jadi kalau kita udah ini, kita menciptakan dunia ini, pertanyaannya, apa sih kita fungsinya diciptakan di dunia ini? Ada yang kita oleh, ini misalnya kita makan. Kepikiran enggak? Kita cuma masukin makanan aja. Yang mau proses dia jadi vitamin mata, vitamin kulit, vitamin bulu, rambut, vitamin tulang. Ada nggak kepikiran? Enggak. Siapa yang berbuat? Allah. Makanya di dalam Al-Quran ditanyain surat 56 ayat 58. Coba baca ini. 56. Surat 56-58 ya dok? 56-58. Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? 59-nya. 59-nya, kamukah yang menciptakannya atau kami penciptanya? Ya, Itu benih itu. Bagaimana kalau benih tumbuhan? Surat 56 ayat 63-64. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Pernah nggak kepikiran sama kita di surat 28 ayat 71? 28, 71. Bagaimana kalau seandainya panas ini atau malam ini sampai dunia ini kiamat? Coba bacain. 71 sampai 73. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Terus 72-nya. Lanjut ya. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat?
Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan katakanlah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dan ingatlah pada hari ketika Dia, Allah, menyuruh mereka beriman. Di manakah Sudah 73. Sudah 73 ya? Ya. Kira-kira dengan kalimat itu kita mengenal Allah nggak? Ya. Ya, Dok. Kita kenal. Ya, Dok. Hanya semua kata Allah. Surat Penciptaan. 30 bacain. Tidakkah kamu pikirkan? Surah berapa, Dok? Berapa, Dok? 67-30. 7. Al-Mulk ayat 30. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepada jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Siapa tuh yang ngasih air? Allah. Nah, apa kita bisa bikin air? Seluruh orang pintar dunia ini suruh bikin air bisa. Tahu mati aja. Masih juga ini membangkang ya, Dok. Padahal banyak sekali tanda-tanda. Kalau orang pintar ini suruh bikin awan. Nah, yang bikin daun. Bikin gempa buatan bisa, cuman seberapa persen, 0,1% pun nggak mirip. Nah. Ya, jadi kalau itulah Allah. Semuanya bisa dilihat di seluruh alam ini, di dalam dirimu, di dalam alam ini. Itulah Allah. Ya, oke ya, kalau nggak ada lagi acara selesai ya. Indra. Maaf, Dok. Remat nih, maaf. Ya, Dok. Ya, Dok. Yuk. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai di penghujung acara. Demikian berakhir kegiatan kita pagi ini. Semoga materi pagi ini bisa bermanfaat buat kita semua dan hendaknya menjadi syafaat ya kita kelak. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Dr. Akur, makasih Dr. Hendra, makasih semuanya. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi insya Allah. Dokter Kurnia, Dokter Hendang.